Kembali lagi bersama Bang Lai. Ini adalah part kelanjutan dari film serial Kingdom. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, Bang Lai sarankan untuk menonton part sebelumnya terlebih dahulu agar tidak kebingungan dengan alur filmnya, di mana part sebelumnya ada di bawah deskripsi. Dan jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kingdom. Film berpindah kepada kejadian 3 tahun yang lalu, di mana Ketua Dewan Negara menyampaikan kepada Tuan Haeon tentang tanaman pembangkit, di mana tanaman itu dapat membangkitkan orang yang baru saja meninggal dan mengubah mayat itu menjadi monster yang haus akan daging dan darah manusia. Namun mendengar penjelasan Ketua Dewan Negara, Haeon tidak percaya dengan hal itu. Meski demikian, Haeon kembali menanyakan apakah tujuan Dewan Negara ingin membangkitkan para pasukan yang telah meninggal dan menjadikan mereka sebagai alat untuk melawan pasukan Jepang. Ketua Dewan Negara menyampaikan bahwa mayat yang sudah membusuk tidak akan dapat dibangkitkan. Yang dapat dibangkitkan adalah yang baru saja meninggal. Oleh karena itu, Ketua Dewan Negara akan membunuh pasukan dari desa Sumang, yaitu desa tempat kelahiran Shihin. Kemudian mereka dibangkitkan kembali untuk melawan pasukan Jepang. Nah, dari hal ini kita mengetahui mengapa Shihin sangat nekat ingin menembak mati Ketua Dewan Negara karena ia memiliki dendam kusumat kepada Ketua Dewan Negara. Mendengar penjelasan Ketua Dewan Negara, Haeon tidak setuju harus mengorbankan rakyat. Lagi pula, ia tidak percaya jika orang mati dapat dibangkitkan kembali. Namun saat ingin keluar dari ruangan milik Ketua Dewan Negara segera memberikan bukti kepada Haeon. Kemudian Ketua Dewan Negara menyampaikan bahwa saat ini pemerintah dalam keadaan darurat dan untuk melawan pasukan Jepang adalah dengan cara begini. Ketua Dewan Negara juga berjanji bahwa hal ini akan menjadi rahasia mereka berdua. Pada akhirnya pasukan Haeon pergi ke desa Sumang untuk membunuh para penduduk yang kemudian dibangkitkan kembali. Dan orang-orang yang dibangkitkan inilah yang membuat pasukan Jepang harus menerima kekalahan. Sebenarnya di hati Haeon dan para pasukannya ini merupakan hal yang sangat menyayat hati. Namun hal itu terpaksa dilakukan untuk kehidupan rakyat ke depannya. Film kembali berpindah di mana saat Ketua Dewan Negara telah tergigit oleh Tuan Haeon yang berubah menjadi Jombay. Putra Mahkota segera menarik celuritnya untuk menebas Haeon. Melihat hal itu, para pasukan pun terkejut. Di mana Tuan Haeon telah meninggal, mengapa dapat bangkit kembali? Kemudian Putra Mahkota menjelaskan di hadapan para pasukan bahwa itulah yang terjadi. Bagaimana Haeon dapat dibangkitkan, demikian juga ayahnya dibangkitkan kembali oleh Ketua Dewan Negara. Kemudian meminta Xiaobi untuk menjelaskan di hadapan para pasukan dan menunjukkan tanaman pembangkit tersebut. Dan memberikan isi jurnal tersebut untuk dibaca oleh Ketua Pasukan Kerajaan. Setelah itu Putra Mahkota juga mengatakan bahwa ia tidak ingin mengejar tahta, melainkan ingin memberikan hukuman kepada Ketua Dewan Negara karena telah menggerogoti negara dengan nafsu kejantanannya, sehingga menekan rakyat, mencuri makanan dari rakyat dan membuat rakyat kelaparan. Kemudian Putra Mahkota ingin semua para pasukan mengikuti perintahnya agar dapat membawa perubahan di seluruh wilayah kerajaan. Siap. Terlihat kini Putra Mahkota melakukan rapat paripurna untuk menghentikan penyebaran wabah Jombay di pemerintahan Sangju. Putra Mahkota memetakan letak geografis untuk melawan para Jombay dan membawa makanan ke Sangju agar orang yang selamat dapat bertahan hidup. Karena gimana pun urusan perut ini nggak boleh ditunda. Dan setelah ini Bang Lai juga akan pergi ke warung pecel lele Mpok Fatima untuk sejenak mengisi bahan bakar. Ada yang mau nitip. Kemudian beberapa pasukan pergi membawa stok makanan ke Sangju. Sementara Putra Mahkota bersama pasukan mengawal mereka dari kejaran Jombay dengan menggunakan meriam. Sampai pada akhirnya, tim pembawa sembako ini sampai di benteng Sangju dengan selamat sentosa aman jaya negara. Kemudian salah satu tim itu menyampaikan kepada masyarakat bahwa Putra Mahkota tidak dapat kembali karena masih ada hal yang harus diurus. Namun Putra Mahkota berjanji akan mengirim makanan lagi. Mendengar hal itu para masyarakat pun bersorak bahagia.
Kini terlihat Xiaobi sedang merawat kepala Dewan Negara dengan baik. Kemudian Beom menanyakan keadaan paman kesayangannya tersebut dan menanyakan apakah pamannya akan berubah menjadi Jombai. Lantas Xiaobi mengatakan bahwa tidak semua yang digigit Jombai akan menjadi Jombai. Salah satunya adalah murid sang tabib. Ketika mengobati Paduka Raja, ia digigit tapi tidak menjadi Jombai. Namun yang digigit itu akan mengalami sakit berkepanjangan sampai akhirnya meninggal. Mendengar penjelasan Xiaobi, Beom pun meminta sangat agar Xiaobi dapat menyembuhkan paman tercintanya. Berhubung Xiaobi adalah seorang tabib, maka ia akan berusaha untuk mengobati ketua Dewan Negara. Dan saat Xiaobi ingin pergi untuk mencari obat, tiba-tiba saja Beom memanggil Xiaobi dan menunjukkan sebuah obat. Berharap obat itu dapat dipakai untuk memulihkan ketua Dewan Negara. Namun saat Xiaobi melihat obat itu, ia pun terkejut. Karena obat itu adalah obat khusus wanita yang digunakan untuk mengobati seorang wanita yang dalam keguguran. Dan ternyata itu adalah obat yang dipesan sang ratu kepada Beom. Film kini memperlihatkan para prajurit melaporkan sebuah masalah besar, di mana ketua Dewan Negara telah dibawa kabur oleh Yeong, pengawal pribadi Putra Mahkota, di mana Yeong mengatakan bahwa ia disuruh oleh Putra Mahkota. Mendengar hal itu, Putra Mahkota pun menunjukkan wajah yang sangat marah. Apakah yang terjadi? Apakah benar Yeong yang selama ini begitu baik kepada Putra Mahkota adalah seorang pengkhianat? Nanti kita akan tahu. Dan terlihat kini, Yeong, Beom, dan Xiaobi membawa ketua Dewan Negara dengan menggunakan kereta kuda. Dan di perjalanan Yeong mengingat sebelum ia pergi bersama Putra Mahkota, di mana ia menitipkan istrinya yang sedang hamil di tempat orang yang ia kenal, dan berjanji akan pulang dalam beberapa hari. Dan ternyata Yeong dipaksa oleh anak ketua Dewan Kerajaan untuk mengawal Putra Mahkota sebagai mata-mata. Dengan ancaman jika tidak melakukannya, maka istri Yeong yang sedang hamil itu akan dimudarkan. Dan ancaman inilah yang membuat Yeong harus melakukan hal tersebut. Terjawab sudah. Dan terlihat kini Putra Mahkota pergi untuk mengejar mereka dan beberapa pasukan termasuk Sihin yang kini telah mengaku bahwa ia adalah mantan pasukan Chaco, pasukan pemburu harimau. Film kembali kepada kepala divisi kerajaan sedang menginterogasi seorang wanita, di mana wanita ini dipaksa untuk memberitahukan siapakah aktor utama dalam pembunuhan ibu dan anak yang baru dilahirkan. Namun wanita ini hanya menjawab bahwa sang ratu akan menghukum kalian. Kemudian seorang lelaki datang menemui kepala divisi dan menyampaikan bahwa tandu yang dibawa para kuli itu ternyata ada 6, bukan 3. Itu berarti bahwa masih ada 3 ibu hamil yang sedang dalam bahaya. Mendengar hal itu, kepala divisi segera pergi ke kediaman pribadi sang ratu. Sesampainya di sana, benar saja bahwa masih ada 3 tandu. Melihat hal itu, kepala divisi pun bergegas untuk masuk ke dalam. Namun ia ditahan oleh Kepala Dayang. Kepala Dayang menyampaikan bahwa ketiga tandu itu adalah buat para ibu yang akan memberikan ASI kepada pangeran yang akan segera dilahirkan. Namun Kepala Divisi tidak percaya dan segera membuka pintu. Dan benar saja bahwa itu adalah ibu-ibu yang kondisinya tidak hamil. Oleh karena itu akhirnya Kepala Divisi ditahan oleh kerajaan dengan alasan telah menyelinap ke istana sang ratu dengan cara tidak sopan. Mendengar hal itu, sang ratu pun tersenyum bahagia, sebahagia wanita ketika diajak doi naik ke pelaminan. Terlihat kini Xiaobi meminta kepada Yeong untuk istirahat sejenak, karena keadaan ketua Dewan Negara semakin memburuk, yang akhirnya mereka berhenti dan beristirahat di sebuah rumah kosong. Xiaobi segera mengeluarkan kemampuannya untuk mengobati ketua Dewan Negara, kemudian pergi menemui Yeong dan menanyakan kapan Putra Mahkota akan menyusul mereka. Namun Yeong segera mengajak Xiaobi untuk melanjutkan perjalanan. Mendengar jawaban Yeong, Xiaobi pun menyadari bahwa Yeong telah berkhianat kepada Putra Mahkota dan meminta Yeong segera bertobat sebelum ajal menjemput. Namun Yeong tidak menjawab perkataan Xiaobi, namun justru mengajak mereka untuk segera berangkat. Sebelum itu Xiaobi kembali menunjukkan obat yang diberikan oleh Beom kala itu. Xiaobi menjelaskan obat itu adalah obat buat wanita yang sedang keguguran, dan obat itu dikonsumsi oleh ratu. Mendengar hal itu, Yeong teringat saat ia mengantarkan istrinya yang sedang hamil dan melihat beberapa ibu hamil berada di sana. Lanjut Xiaobi mengatakan bahwa hal ini harus disampaikan kepada Putra Mahkota.
Sepertinya Yeong menyadari sesuatu namun tidak mengerti tujuan sang ratu sesungguhnya, yang kemudian mengajak Xiaobi untuk segera pergi. Namun saat mereka masuk ke dalam ruangan di mana ketua Dewan Negara diletakkan, Yeong mendengar suatu pergerakan. Dan sebelum kematiannya, Yeong menyuruh Xiaobi untuk segera pergi. Meski terkena anak panah yang begitu banyak, terlihat Yeong mencoba berjalan ke dalam hutan. Sampai akhirnya ia ditemukan putra mahkota. Lagi-lagi sebelum ajal menjemput, Yeong meminta maaf atas perbuatannya. Ia juga menyampaikan bahwa di Istana Ratu telah dikumpulkan beberapa ibu hamil termasuk istrinya. Ia meminta kepada putra mahkota untuk menyelamatkan istri tercintanya. Singkat cerita, akhirnya Yeong mengembuskan napas terakhirnya di pelukan sang putra mahkota. Sementara di kediaman pribadi sang ratu, istri Yeong sedang berjuang dalam proses persalinan, yang pada akhirnya lahirlah seorang anak laki-laki yang kita belum tahu siapa namanya. Terlihatlah senyuman yang indah terpancar dari wajah sang ratu. Jujur saja, senyuman ini kembali mengingatkan Bang Lai akan kisah cinta sebelum menjadi jomblo. Dan film pun bersambung. Oke teman-teman, film ini akan kita lanjutkan kembali di part keempat dari season kedua. Untuk itu tetap jaga kuota agar tidak habis. Dan terima kasih sudah menontonnya. Sampai bertemu kembali di alur film selanjutnya.